Gol kan. Mata ini keberatan.
yang di sini pun juga luar biasa semuanya. Oke. Acara ini diprakarsai oleh Kama Sentra. Apa itu Kama Sentra? Siapa yang tahu Kama Sentra apa? Tidak ada? Ada yang tahu. Baiklah. Kalau tidak ada yang tahu, kita panggilkan orang yang tahu tentang Kama Sentra. Ada yang tahu siapa? Enggak. Siapa ya? Siapa gue? Ya, apa ini? Oke. Mungkin setelah ini akan ada beberapa perwakilan dari Kama Sentra yang akan datang. Kama Sentra sebagai tuan rumah di acara BOB. Di samping saya ada perwakilan dari Kama Sentra yang akan menjelaskan tentang Kama Sentra itu apa sih? Bisa dijelaskan? Sebelum dijelaskan, kamu kenal aku nggak? Siapa sih? Kalian kenal aku nggak? Ujuk-ujuk saja di sini. Apa itu ujuk-ujuk? Silakan. Pemirsa yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Siapa? Ayo. Halo sobat-sobat semuanya. Perkenalkan nama aku Tarita Ceta Amelia. Aku biasa dipanggil Ceta. Di sini di Kama Sentra aku yang menangis sebagai sekretaris kedua. Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Allah. Perkenalkan, nama aku Gusina Alfi Asgari, biasa dipanggil Dio. Bisa dipanggil Gigi, apa yo. Dio. Lucu ya? Saya di sini diamanai sebagai Wakil Ketua Kama Sentra tahun 2022. Teman-teman, ini namanya Mbak Ceta, jadi ini namanya Mas Gigi. Mas Gigi. Jadi malah kiri. Di sini kalian akan menceritakan atau menjelaskan tentang apa itu Kama Sentra. Ada semua penonton di sini tahu
Mau duduk atau berdiri? Atau dalam satu enggak apa? Mau duduk ya? Bisa dilihat ya penonton. Pemirsa yang ada di luar sana. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak Masul. Dan izinkan saya, Dio dan Mbak Sita akan menjelaskan apa sebenarnya itu Kama Sutra. Siapa yang tahu Kama Sutra? Belum tahu kan? Belum. Ya, kita akan memulai dari sejarahnya. Dari sejarahnya dulu, sehingga nanti teman-teman bisa tahu bagaimana perjalanan Kama Sutra sampai detik ini. Jadi sebelum sejarah, saya akan menceritakan sedikit. Kama Sutra adalah salah satu tarian seni yang terdapat di Universitas Negeri Yogyakarta yang masih eksis hingga sekarang. Kama Sutra merupakan organisasi yang bergerak di bawah naungan lembaga Universitas Negeri Yogyakarta. Organisasi ini pertama kali dibentuk pada tanggal 21 Maret 1981 dengan nama USTKRW. Kamu tahu USTKRW itu apa? Tahu? USTKRW itu adalah unit seni tari dan karate. Jadi dulu USTKRW itu hanya ada dua bidang, yaitu bidang tari dan karate. Nah, kemudian pada tahun 1992 dengan tanggal yang sama, 21 Maret, nama USTKRW disempurnakan menjadi UKM Kama Sutra atau Keluarga Mahasiswa Seni Tradisi. Karena di sini di tahun ini ada banyak sekali cendekiawan yang masuk di USTKRW sebelumnya, di mana mereka mempunyai basic di luar tari dan karawitan. Ada yang bisa mendalam, ada yang bisa dapat tradisi, sehingga ditambahkan dua bidang di Kama Sutra, yaitu pada saat ini kita mendapat perubahan menambah 4 bidang seni, yaitu tari, karawitan, perjalanan, dan teater tradisi. Sudah tahu guys semuanya? Tahu. Lanjut. Nah, di sini sebenarnya dalam kepengurusan Kama Sutra ada 1 PI dan 7 bidang. 7 bidang itu ada 3 non seni, 4 seni. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang PI atau pengurus inti. Nah, untuk pengurus intinya ada Dimas Sadam Saputra sebagai ketua. Beliau ini angkatan 2021 UNJ-nya. Sampai 2022 misalnya akuntansi. Dan ini apa ya? Bisa apa gue? Saya sendiri ya. Saya sendiri Yusin Alfanya dari pendidikan bahasa daerah 2023. Saya sebagai wakil ketua. Lalu ada sekretaris dari bendara yang cantik-cantik. Yang sama ada Mbak Dini Larasati dari pendidikan IPA 2021. Kemudian ada dengan dua Mbak Talita Cipta di samping saya ini Cipta. Ya dari pendidikan akuntansi tahun 2022. Kemudian bendaranya kita, nah ini Mami ini yang punya uang. Bendara satu kita ada Mbak Anas Minerja dari pendidikan bahasa daerah angkatan 2021. Kemudian ada bendara kecil ada Sia Putri Cinta pendidikan ekonomi 2022. Nah, di sini kita akan memaparkan program kerja kita. Ada program kerja bersama atau program kerja yang diikuti oleh seluruh pengurus Kama Sutra apapun bidangnya. Kemudian ada program kerja mandiri yang dari PI sendiri. Yang pertama ini program kerja bersama dengan Kama Sutra.
untuk tahun 2024 kita merayakan dari ulang tahun kampus yang ke-43. Nah, di sini kalau tidak salah dilaksanakan di bulan Maret kemarin. Kemarin itu partisipasinya sangat banyak karena diikuti oleh banyak angkatan Karangsutra, mulai dari angkatan paling muda 2023 sampai mas-mas mbaknya yang sebelumnya. Jadi di sini memang Karangsutra itu selalu menjalankan setiap proker ditemani dengan mas mbak yang telah lama. Mungkin ada yang sudah demisioner, ada yang sudah alumni. Nah di sini kemarin dipentaskan pengeliran padet atau ringkas di Pendopo Manggasibu, Manggasibu Klaten, di kediaman Bapak Ibu Krisno MSN. Di situ kita merayakan ulang tahun kita dengan membawakan pagelaran wayang kulit dengan dalam risan, kemudian ada dalam mas wawa. Kemudian ada yang kedua, pentas wajah. Nah di sini juga sama. Ini merupakan pentas produksi yang untuk tahun ini pentas produksi yang paling besar. Paling besar karena melibatkan sama angkatan yang baru sama angkatan yang lama. Dan di sini kemarin kita mementaskan pada tanggal 10 September pentas opera drama wayang di Taman Budaya Yogyakarta dengan lakon Jatining Warastro. Nah, ini sudah BW pentas. Ya. Lanjut. Nah, dan ada pentas produksi kita yang bernama Wincitra. Siapa tahu Wincitra itu apa? Wincitra itu sebenarnya singkatan dari Wijiling Pinarito Padoanya. Di sini merupakan pentas produksi juga sama, cuma bedanya targetnya atau partisipannya khusus untuk angkatan warga baru atau anak-anak yang masuk ke masyarakat paling muda di tahun ini, yaitu di tahun 2024. Di angkatan ke 2024 semuanya tanpa terkecuali akan ikut pentas Wincitra. Ada 4 bidang ya, ada tari, pedalangan, teater sama Jembaringan. Ada 4 bidang. Dan itu nanti akan dipentaskan estimasi kita pada minggu ke-4 November atau mungkin kita ada plan juga di Desember awal. Kemudian lanjut ke program kerja mandiri, itu ada rapat pengurus. Ini diselenggarakan setiap bulan, jadi setiap awal bulan atau estimasinya bisa direncanakan juga mengingat nanti ada kesibukan apa, ini bisa kita tentukan minggunya, nggak selalu di minggu pertama. Jadi di sini kita akan membahas yang pertama adalah perencanaan satu bulan ke depan apa saja, program kerja apa saja, dan mungkin juga evaluasi dari program kerja bulan yang lalu. Oke, selanjutnya akan disambung sama fakultas apa? Bidang karawitan. Entekno. Bidang karawitan. Saya yang bidang karawitan angkat tangan. Bidang karawitan. Ya. Di bidang karawitan ini ada Mas Mbak yang gagah perkasa. Apalagi yang keempat. Bidang karawitan ada Regina Octavia Sasi atau biasa disebut Mbak Sasi. Halo Mas Sasi. Dari Pendidikan Seni Tari Angkatan 2023. Dan ada stafnya yaitu Mbak Desmi kita dari Pendidikan Bahasa Inggris, ada Mas Martinus dari Pendidikan Bahasa Daerah dan ada Mas Jalan, Mas Jalu dari Pendidikan Ini semuanya di sini loh guys. Latihan rutin. Jadi di bidang karawitan ini ada latihan rutin untuk
warga baru. Jadi itu nanti sama saja. Jadi cuma targetnya saja yang berbeda, tapi akan senantiasa ada kurikulumnya. Jadi kita itu punya kurikulum untuk untuk dilatihkan kepada teman-teman. Kemudian lanjut, selain latihan rutin, ada apresiasi seni. Jadi kita mengapresiasi pementasan dari luar UNJ atau dari dalam UNJ dengan melihat keterampilan dari UKM lain atau ormawa lain atau mungkin sanggar-sanggar. Kemudian ada perbaikan dan perawatan. Jadi kita punya inventaris gamelan, alat sabu dan sebagainya. Kita adakan perbaikan dan perawatan supaya nanti awet dan bisa digunakan. Kemudian lanjut, ada bank mutasi. Jadi setiap ada pentas kita pasti menunjukkan mutasi kalau kita ikut bermain. Jadi setiap ada pentas kita simpan mutasi itu, kita arsipkan supaya nanti besok kalau ada pentas kita bisa. Oke, lanjut, ada bidang tari. Apa bidang tari? Ya, kemudian ada stafnya, ada Mbak Hanum, ada Mbak Nabila, sama Mbak Salma dari pendidikan sekitar semua, dari Mbak Hanum dari bahasa Inggris. Oke, lanjut kita lihat program kerjanya. Nah, sama juga ada latihan rutin. Kita harus selenggarakan untuk semuanya saja, karena ini pertama kita kan gambarnya juga ada dua ya. Jadi Surakarta dan Yogyakarta kita bisa dibangi di setiap angkatan mungkin bisa saling belajar. Kemudian lanjut, ada apresiasi seni. Kita menonton pementasan tari di tempat-tempat yang lain, sama seperti karawitan juga. Kemudian ada berikutnya, sudah ada bidang pedalangan. Siapa yang dari pedalangan? Semuanya dari bidang saya semua. Canggung. Mungkin yang dari Kamaseta ikut menonton luar biasa. Apa saja? Wah, ini ada pengurusnya. Ada koordinatornya Mas Hikmat Arif Mulyawan atau biasa disebut Mas Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan. Dia dari ilmu pendidikan jurusan ilmu sejarah 2023. Dan juga staffnya yaitu Mbak Risa Lahrul Surya, pendidikan bahasa Inggris 2023. Halo Risa. Ini keduanya kemarin mendalang di HUJ Kamas. Masih sama juga, ada latihan rutin dan kemudian ada perbaikan dan perawatan. Mengingat ada inventaris kita, kotak wayang ada, goler wayang ada, kemudian ada wayang kulitnya juga. Jadi itu selalu senantiasa dirawat, harus dijaga. Kemudian lanjut, ada apresiasi seni juga. Jadi ketika ada pentas wayang di negara lain, kita berangkat ini, kita naik pesawat. Kemudian lanjut, nah bidang seni yang terakhir ada bidang teater tradisi. Nah, ada 3 pengurus di sini. Ada koordinator Mbak Pacarianti dari Pendidikan Bahasa Daerah 2023, ada Mbak Divana Veronica, sama semua yang Pendidikan Bahasa Daerah 2023 semua. Dan ada Mas Rianu. Apa saja ini sama juga, ada latihan rutin. Jadi kita membuat naskah, kita membuat latihan teatrikal dan sebagainya. Kita khususkan juga untuk semuanya saja, seluruh warga aktif. Dan ada lainnya, lanjut. Ada apresiasi seni juga. Jadi ketika ada pentas ketoprak, ludruk, atau pentas teater tradisi lainnya, kita pasti datang dan menyaksikan untuk sebagai bahan evaluasi ke depannya. Dan ada lagi. Oke, kita menuju bidang yang non seni. Monggo dari Mbak Cita yang bisa menjelaskan. Oke, aku lanjutin ya. Kalau tadi yang udah dijelasin sama Mas Dio itu yang bidang seni, ini aku bakal jelasin yang bidang non
litbang atau penelitian dan pengembangan. Nah itu di sini di core-nya itu Mbak Cantika, kemudian stafnya ada Mas Priangga, ada Mbak Novi, ada Mbak Nima sama Mbak Eka Reni. Nah litbang ini itu kalau di Kamasetra itu seperti apa ya? Seperti humasnya Kamasetra. Nah jadi ketika ada dari UKM lain ada yang mengajak jalan kerjasama atau orang MOU kayak gitu, terus kayak ya pokoknya litbang itu kayak ya humas lintas hubungan antara UKM Kamasetra sama yang di UKM luar Kamasetra atau di masyarakat luar gitu. Nah kalau di litbang ini dia punya proper yang pertama terkait struktur organisasi, kemudian ada pembuatan KTW. KTW itu kartu tanda warga sebagai apa ya, warga sah UKM Kamasetra. Next itu ada dokumentasi dan publikasi. Jadi kalau ada acara-acara di Kamasetra, kegiatan-kegiatan Kamasetra itu didokumentasikan dan dipublikasikan oleh bidang litbang. Kemudian ada pembuatan PDL. PDL itu ini baju yang aku pakai sama dia pakai. Nah ini sebagai baju identitasnya UKM Kamasetra yang biasa kita sebut PDL kayak gitu. Oke, next. Nah buat proker selanjutnya itu ada dialog seni. Nah dialog seni itu proker yang ini, yang BOP ini, bukan obrolan biasa. Nah itu merupakan salah satu proker yang diselenggarakan oleh bidang litbang sendiri. Tepuk tangan dulu buat bidang litbang. Terima kasih buat dari teman-teman bidang litbang yang udah menyelenggarakan, udah memfasilitasi acara ini. Ya, just. Kemudian proker selanjutnya itu ada PWB, ya penerimaan warga baru. Jadi kalau di UKM Kamasetra itu menyebut anggota baru atau mahasiswa baru yang baru aja gabung sama Kamasetra itu penyebutannya dengan istilah warga baru. Nah ini juga masuk di prokernya juga. Oke, jadi itu tadi beberapa dari proker juga. Kemudian di Kamasetra saja ada bidang kesra atau kesejahteraan warga. Nah ini teman-teman pengurus kesra itu teman-teman yang apa ya? Ya mensejahterakan warga, mensejahterakan pengurus, mensejahterakan warga-warga Kamasetra itu dulu. Koornya itu ada Mas Randy, stafnya ada Mas Andi, ada Mbak Fenty, ada Mbak Tifa, sama ada Mbak Zara juga. Lanjut aja ke prokernya. Proker dari Kesra itu ada bakti unit. Bakti unit itu apa ya? Ya istilahnya kegiatan bersih-bersih, kegiatan merawat ganggang, merawat sekre, terus apa ya? Merawat alat-alat masak, alat dapur. Nah, itu bakti unit. Bakti unit itu nggak cuma dari pengurus Kesranya aja, tapi mengajak dari semua warganya juga. Terus ada pendataan warga, itu setiap tahunnya ada untuk mendata berapa warga yang aktif. Terus ada sambutan wisuda. Nah, kalau sambutan wisuda itu dilaksanakan ketika ada Mas Mbak alumni atau demis, Mas Mbak demis yang wisuda. Jadi kita menyelenggarakan arah-arahan. Ini ada buka bersama sama sehat, ada syawalan. Nah, bersama sama syawal ini biasanya apa ya? Ya berurutan. Kemudian yang terakhir ada musga kayak apa ya? Laporan pertanggungjawaban akhir dari kepengurusan UKM Kamasetra. Itu yang diselenggarakan sebagai pertanggungjawabannya dari pengurus Kesra. Oke, yang terakhir itu ada bidang sarpras sendiri. Bidang sarpras itu koornya ada Mas David, kemudian stafnya ada Mas Rizky, ada Mas Adi, ada Mbak Elsa, ada Mbak Yolan, sama ada Mbak Raja. Jadi di Kamasetra itu kan punya beberapa inventaris ya, ada kostum, ada properti. Nah itu yang merawat ini mereka itu. Jadi apa? Dari pengurus sarpras ini. Di program kerjanya itu ada pendataan dulu itu ya mendata barang-barang mereka itu apa aja, terus ngecek data-data apa barang-barangnya yang hilang atau yang rusak. Next
ada penyewaan inventaris. Nah, jadi buat teman-teman semua, UKM Kamasetra itu menyewakan kostum apa ya? Kostum tari, kostum kayak apa namanya, baju-baju pengrawit. Nah, itu UKM Kamasetra itu menyewakan. Jadi bisa dikelola sama ngurus sampah. Kemudian ada perbaikan ini sama, perbaiki kostum, perbaiki properti. Kemudian pengadaan. Nah, ini pengadaan juga pengadaan terkait kostum. Jadi kalau misalnya dari ada beberapa kostum yang kurang atau yang ada yang belum diperbaiki itu dikelola sama pengusaha. Oke, mungkin udah aja yang bisa aku sama dia jelaskan. Oke, tadi kita sudah mengerti beberapa penjelasan tentang Kamasetra dan juga bagaimana sejarahnya dan bagaimana pengelolaan di dalam Kamasetra juga. Karena pada kali ini Kamasetra itu yang mempunyai hajat atau tuan rumah dari acara BOB bukan olahraga. Oke. Dari acara itu tentunya kita juga mempunyai apa ya, tamu. Kita juga mempunyai tamu. Mungkin mereka juga sudah menunggu kita di sebelah sana. Saya lihat yang dari sini, maaf ya, yang di rumah jangan lihat. Bisa menunjukkan kan? Itu tersangka ya? Enggak. Oke, langsung saja. Setelah kita mengetahui Kamasetra, kita juga akan mengetahui apa itu swaga. Swaga Newcomer. Udah begitu? Nah, ya ampun. Oke, langsung saja pada penonton dari swaga. Silakan maju. Tepuk tangan. Oke, nggak apa-apa, maju gerombolan saja ya. Semua maju. Sing duwe omah loro tapi sing diundang tamu itu rapopo. Rapopo. Rapopo iki jenenge apa ta? Apa? Penting guyub. Penting guyub Mas Andri, love you. Jangan apa, Pak. Buat itu ya? Biar kelihatan. Menyambut dulu, salam-salaman dulu. Sama aja anjir. Tamunya datang, disambut dulu. Ya Allah. Guyub terkali kita. Oke. Mungkin tadi di awal kita juga sudah mendapatkan sebuah pertunjukan dari mbaknya yang cantik di sana. Nah, kita juga akan perkenalan kepada mereka yang ada di sini. Mungkin langsung saja, tidak usah basa-basi. Silakan. Mama. Sebenarnya perkenalkan, nama saya Bea, film
bukan Regina yang di Kamasetra mbaknya tadi. Saya di sini sebagai wakil dari Swaga Yudama. Halo, di sini perkenalkan nama aku Morin. Aku di sini sebagai kepala bidang tari. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Inka dari kepala bidang sekretaris. Halo semuanya, di sini aku nggak sendirian, ditemani dua anakku. Aku Nara dari bidang humas, produksian dan juga pementasan. Di sini ada anakku. Halo guys, aku Ermin, aku anaknya Mbak Nara. Halo Mbak Erwin. Tenang mas, teman-teman. Perkenalkan saya Halo mas. Halo semuanya, selamat malam. Perkenalkan nama saya Mula. Saya di Swaga Yudama jadi kepala bidang Paramita dan Pedalangan. Dari staf komunikasi dokumentasi dan Indonesia. Nasi. Monggo, dipun sekitaken Mas. Ya, Bu ya. Apa iya? Kaget aku. Ya Allah. Ayo. Kita sudah ditemani oleh Mbak cantik Seger aja lagi. yang mungkin akan memperkenalkan kepada kalian semua apa itu UKM Swaga Yudama. Mungkin bisa langsung diceritakan dan mungkin akan dijabarkan oleh Mbak Tia. Iya, Mbak Tia. Oh iya, oke. Mbak Tia dan Mbak siapa namanya? Mbak Regi. Weh, lah kok ampal. Mbak Regi. Oh, Regi. Oh, saya sering. Weh, Imbo. Ramarek lah ibu. Yo. Universitas Gajah Mada. Jadi kami serahkan lagi dan kita tangga juga dengan Universitas Gajah Mada. Ya tinggal mencolot lomba saja sudah sampai. Ya, Swaga. Jadi pada tahun ini saya dan teman-teman dari Kabinet mengusung nama Dewa Singkal untuk menjadi nama kabinet kami untuk 1 tahun. Dewa Singkal sendiri memiliki logo yang diawali dengan adanya tanduk di situ yang melambangkan kijang yang melambangkan kebiasaan
dia sudah lalu ada warna ungu sebagai tokoh kebiasaan, lalu ada tidak pengantin menang lebih fokus dan tujuannya jelas sehingga memiliki harapan bahwa swarga memiliki fokus dan kesehatan itu ada gambaran di sini kayak gambaran lambang IGM. Ini berbeda dari teman-teman kamar sekarang yang tadi sudah paparan. Ada beberapa bidang yang mungkin sebenarnya kegiatannya sama atau tugasnya sama, namun hanya namanya yang berbeda. Yaitu ada ketua, ada wakil, ada sekretaris, ada bendahara. Maksudnya ada bidang BPK yaitu Humas Pementasan dan Pendistribusian. Yang mungkin tadi mungkin bersama dengan bidang lalu ada kami yang bertari, ada bidang aplikasi desain dan interpretasi, ada kostum, ada PSDM dan juga ada karawitan dan segala. Ini sudah dikenalkan tadi ya, saya sebagai ketua dan ada saya. Yang pertama bidang sekretaris, di sini ada Inka dan kedua anaknya dari dan dari sekretaris sendiri itu beberapa tugas seperti opsi, pemakanan kegiatan dan program, dan kaderisasi staf, dan juga inventarisasi, seleksi administrasi seperti biasa, pengadaan dan peremajaan barang, penyusuran basis data surat dan pengarsipan, dan juga pembuatan FTC. Ya seperti sekretaris pada umumnya lah. Selanjutnya ada bendahara. Program kerjanya kurang lebih sama dengan bendahara pada umumnya, yaitu pembuatan rekening, kaderisasi, iuran kas, pembukuan dan laporan keuangan, dan juga ada FA. FA ada apa Mbak? Rencana kerja anggaran tahunan. Ini adalah bidang yang cukup krusial di swasta itu mereka. Itu menjawab dalam hubungan UKM dengan gabungan dan seluruh produksian yang ada di dalam suatu zona. Jadi swasta Ibama juga memiliki banyak faktor terkait dengan kita, dan ini untuk produksiannya itu kayak kepala atau yang mengalirnya itu tak jelas dan mereka sendiri. Nah, dari program kerjanya ada beberapa tipunya, ada kunjungan seperti yang sedang kita laksanakan sama, ada kunjungan mungkin dari swarga ke UKM lain atau UKM yang ke swarga. Kali ini udah itu dua kalinya kunjungan. Yang pertama kemarin kami ke UKM, yang sekarang lalu ada pentas keraton, kami mengisi pentas wisata keraton yang ada di Pasar Simangati. Untuk tahun ini akan dilaksanakan pada tanggal 9 dan 16 November. Jadi teman-teman Kamastra, kalau menonton Swarga boleh banget di tanggal 9 dan 16. Nonton ya. Lalu ada Keseminas, kemarin kami bulan Juli kemarin Keseminas, ya sebenarnya Keseminas dulu. Lalu ada juga Persidasi, ada Ujikom yang akan dilaksanakan bulan November besok. Itu seperti Wijitra kalau di Kampus Citra. Jadi kayak pentas bagi, kalau kami nyebutnya anggota swarga baru, anggota swarga 5 atau 7 yang baru ini, untuk pentas perdana seperti itu. Dan nanti akan dinilai dan pada akhirnya akan ada raportnya. Terus kemarin baru saja tanggal 7 September ada gambaran akun swarga Ibama yang ada di PBY. Terus itu merupakan pentas terbesar kami. Kami yang jadi dalam adalah seluruh anggota swarga Ibama dari angkatan aktif dan juga mungkin ada beberapa alumni. Tapi kemarin sebagian besar dari angkatan aktif lain, isinya ada pentas tari, karawitan, dan lain juga. Nah ini sedikit komentar dari PAS kemarin tanggal 7 September. Yang kemarin di TPI itu, wow, keren-keren. Di sini benar ya sama. Ya, pentasnya pentas warga. PW.
selanjutnya itu kami ada publikasi, desain, dan dokumentasi. Untuk publikasi, dokumentasi, dan arsip ya, dokumentasi dan desain juga. Jadi teman-teman PDD itu melakukan dokumentasi setiap pementasan. Biasanya mereka itu selalu memfoto satu tokoh satu gitu. Jadi itu salah satunya untuk kami inventarisasi di buku kostum juga. Jadi mereka bekerja sama dengan kostum juga. Itu juga untuk mempublikasi setiap apapun yang kami lakukan, baik pun sekarang. Dan publikasi juga dipegang oleh PDD gitu, untuk yang mengurus desain dari IG kami maupun akun itu, live report dan sebagainya. Untuk arsip drive juga itu dipegang oleh PDD juga. Nah, selain mereka mengurusi desain perdesainan, mereka juga membuat buletin ya, semacam buletin mini gitu. Jadi kami setiap tahun itu merilis ada satu gitu buletin yang kami itu namain Gapura. Itu biasanya akan dirilis akhir tahun kalau kami mau demis gitu. Selanjutnya yang masih bersinggungan yaitu kostum. Di sini kostum itu melakukan persewaan. Jadi kalau Kamasetra mau menyewakan bisa, nanti kami kasih nomornya gitu. Kami tapi memang menyediakan yang klasik dari Yogyakarta gitu. Lalu selanjutnya kami juga ada panduan kostum. Jadi kostum itu setiap tahun memperbarui buku panduannya gitu. Jadi setiap kalau ada pementasan mereka selalu memperbarui itu karena biasanya cerita-cerita yang kami usung itu ada yang berbeda. Ada media sosial. Jadi nanti teman-teman kalau mau kepo gitu kostum swaga itu mereka punya katalog sendiri, punya ide sendiri yang dimana memang mereka membuat ide tersebut untuk lebih mendetailkan kostum yang mereka, kostum swaga sendiri. Selanjutnya mereka juga melakukan kostum PY, jadi ada kostum kalau kami undang itu juga mereka yang menyiapkan. Terus mereka juga ada inventarisasi. Jadi setiap satu tahun itu sekitar 2 kali mereka inventarisasi. Lalu ada PSDM, seperti PSDM pada organisasi lain ya. Nah, PSDM swaga ini lumayan banyak, produk marut gitu. Tapi ya mereka semua yang bisa gitu. Dari open recruitment staff PH, jadi dari kami membentuk kabinet baru itu ya akan mengurusi itu SDM sampai apapun itu rekrutmen anggota baru itu biasanya kami open rekrutmen anggota baru itu di pertengahan tahun Agustus atau tahun ini. Mereka juga ada sekitar 15 mungkin yaitu dari alumni anggota juga, mereka juga mengurus hal tersebut. Terus booth juga, evaluasi pun juga, bahkan mereka juga mengurusi setiap ulang tahun hari ini. Nah, kebetulan hari ini yang diucapkan ulang tahun itu Sekar, saudara kami. Biasanya PSDM itu mengirim ke grup kabinet gede, jadi kami tahu dan saling mengucapkan. Ini salah satu ya beberapa dokumentasi kami, itu juga ada pembina dan sebagainya. Kami selalu menyertakan pembina. Kami kebetulan ada 2 pembina, laki-laki dan perempuan. Ini merupakan kemarin pas kami melaksanakan booth itu dibarengi dengan kami buka bersama. Ini merupakan ya. Lalu ada karawitan dan pedalangan. Jadi sebenarnya pedalangan ini itu baru dibuka tahun ini, diofisialisasikan gitu. Jadi sebelumnya hanya karawitan saja, tapi pedalangan belum masuk gitu. Dan tahun ini dipegang oleh Nula, itu mereka mengadakan sarana prasarana, seperti inventarisasi juga mereka ada. Lalu ada konten juga, mereka membuat konten-konten latihan rutin juga. Biasanya mereka akan selalu live report sama dengan tari gitu. Terus ada pengaryaan ini sebenarnya tahun ini tari maupun tari juga melakukan pengaryaan tersebut dan ditampilkan di PS kemarin.
ada seminar itu kemarin kalau nggak salah dilaksanakan di bulan Mei itu seminar tentang pedalaman. Ini merupakan inventarisasi dari pedalaman dan karawitan. Lalu latihan rutinnya itu biasanya kalau untuk dasar seminggu 2 kali, itu di Senin dan Jumat, itu biasanya di PAU juga. Lalu nanti kelas lanjutan itu dilanjutkan setelah kelas dasar. Kalau pedalaman sebenarnya sudah mulai latihan di hari Kamis. Ini merupakan kemarin dokumentasi seminar kami. Sudah. Keren banget dari penjelasan Mbak Tia dan juga Mbak Regi. Terus apa itu? Tulis apa itu? Tulis apa itu? Oke. Mungkin dari kami juga sudah mengetahui dan mungkin beberapa juga sedikit sama antara Kamasetra dan juga Swaga. Tapi ada beberapa nih yang pengen aku tanyain pada gimana ya nyebutnya kepada teman-teman yang ada di depan ini. Untuk sejarah, Kamasetra tadi sudah menjelaskan bagaimana sejarah yang sudah mungkin yang sudah lalu. Tetapi kita juga harus mengetahui bagaimana sejarah itu ada. Adanya Kamasetra dan adanya Swaga. Nah, untuk Kamasetra tadi sudah dijelaskan kalau awalnya itu ada apa Mas? Ada yang namanya USTKRB atau Unit Seni Tari dan Karawitan itu. Tapi kita juga harus mengetahui bagaimana kok bisa sih Swaga Dharma itu ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta. Salah caca ya Allah. Kurangnya apa-apa loh nih jadi mulai. Oke. Jangan usah digapai aku. Enggak apa-apa. Aku baik-baik saja. It's okay. It's okay. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang sejarah Swaga Yogyakarta. Swaga itu lahir tanggal 6 Maret tahun 1988. Jadi tahun ini orang itu bersimbah itu dan 56 tahun Swaga anggota Swaga sendiri dinamakan anggota Swaga. Maksudnya Swaga Islam berdasarkan ulang tahun
waktunya bagaimana? Sing penting sing tetep mantap. Oke, kita juga sudah mengetahui ya bagaimana tadi keluarga Yudama. Dan untuk kamu sendiri sekarang sudah ulang tahun berapa? Tahun ini 43 tahun. 43. Ini selisih apa? Tangga. Hari ini penontonnya bisa dibayar. Penonton bayar setelah connect. Lah. Apa tadi? Selisihnya berapa? 13 tahun. Itu mereka tuh jadi berapa pilih? Oke, sekarang mungkin ada proses penerimaan warga baru atau kalau sentra ini warga ini bagaimana proses penerimaan atau warga baru? Terus aku jenenge wis biasa. Sama ya kayak oh yang tadi itu tadi yang mobilitas juga masih menjadi rangkaian dari Ya, tadi sedikit menambah tanya sedikit. Tadi kalau di keluarga itu ada rapot seperti rapot itu, mungkin ada apa tidak? Rapot atau apa ya? Mungkin jenjang selanjutnya yang lebih kalau di Kamastra mungkin agak berbeda ya dari Yoga. Kalau di kita itu tidak ada rapot melainkan dalam bentuk SK atau surat keterangan bahwa warga tersebut itu sudah sah menjadi bagian dari warga Kamastra. Mungkin Mas Indra itu membuka pintu seluas-luasnya. Jadi ketika nanti warga baru itu tahun pertama masih pilih satu bidang, tahun berikutnya boleh pilih bidang lain. Jadi bisa kenal sama adik tingkatnya, bisa kenal lainnya, jadi saling belajar. Kita juga harus mengetahui bagaimana proses penerimaan anggota baru yang ada di Swaga. Kalau dari Swaga sebenarnya kurang lebih sama ya sistemnya gitu. Nah, kami itu juga sama dimulai dari Expo UKM. Nah, biasanya kalau di UKM kan namanya GLEX kan. Nah, sebenarnya sebelum GLEX ataupun bahkan sesudah GLEX kami sudah buka bahkan saat GLEX. Jadi di situ kami tidak membatasi baik teman-teman yang mau join itu angkatan berapa. Kemarin bahkan ada yang kayak dua yang join banget. Itu dan baik mereka bisa atau bahkan dari nolnya itu bahkan kami tidak bisa. Jadi nanti teman-teman hanya melakukan registrasi, lalu kami melakukan wawancara. Setelah itu semua yang mendaftar itu akan otomatis masuk gitu. Kami tidak ada seleksi. Jadi nanti kami setelahnya akan mengadakan first gathering untuk yang teman-teman angkatan baru. Lalu selanjutnya ada diklat kurang lebih sama untuk yang menikah. Ya. Terus habis itu setelah beberapa bulan kami ada jaraknya, mereka akan diperkenalkan dari dasar baik tari, karawitan atau pedalangan. Jadi kami ada beberapa space waktu itu diajarkan beberapa tarian ataupun gending ataupun bahkan cerita wayang yang bisa ditampilkan di Ujiko. Jadi
nanti di uji kom tuh mereka sebagai pentas perdana gitu ya, yang dimana mereka juga itu akan dinilai oleh jurinya juga ada. Dan biasanya di uji kom itu sebenarnya tidak hanya untuk angkatan baru, jadi angkatan 1 tahun di atasnya itu juga masih uji kom lagi gitu. Jadi uji kom itu biasanya untuk 2 tahun angkatan gitu. Lalu setelahnya akan menjadi biasa, anggota biasa gitu, kayak seperti sebelumnya. Cuma yang membedakan jika kami pembukaan staf kepengurusan itu bisa join. Jadi semuanya setelah mereka registrasi otomatis mereka sudah masuk ke anggota Swadaya Dharma angkatan tersebut. Berarti uji kom itu diadakan di semua tingkatan itu atau cuma misal dilanjutkan aja kalau dia udah pro misal atau Tetap di anggota baru dan anggota 1 tahunnya. Jadi saya memang masuk ke itu baru kan, tapi kami tidak mengikuti uji kom gitu. Jadi kami hanya belajar. Oh, sekarang angkatan-angkatan ya. Dan yang 55 kami tidak uji kom lagi, tapi kalau mau belajar bisa. ya gitu ya pemirsa. Sudah Ya. Nah, kita juga harus menyapa pemirsa di rumah juga. Selamat malam pemirsa dulu. Malam. Oke, mungkin bisa diceritakan juga ketika sudah masuk ke dalam sebuah UKM atau Swadaya, bagaimana latihan-latihan ya mungkin sudah di-spill sedikit di keluarga, mungkin proses latihannya bagaimana, mungkin ada perbedaan dengan Kamasitra, bagaimana apa ya proses latihannya. Nah, kalau di Kamasitra itu proses latihannya gimana? Mulai sebelum kita apa sudah? Berarti ini ada 2 latihan, 2 tipe latihan atau gimana? Ya, ada 2. Oh, 2 tipe latihan. Untuk yang pertama, ketika warga baru itu sudah dilantik, sudah disahkan menjadi warga di BPK, maka setelah itu nanti ada pengenalan apa ya, sebagai mungkin perdananya mereka latihan rutin, dikenalan sama pengurusnya tari, kemudian karawitan, perjalanan sama teater. Kemudian nanti setelah dirasa mungkin kan sebelumnya di BWB atau Perumahan Warga Baru kan ada wawancara di mana nanti setiap warga baru itu ada datanya, mungkin tari sudah bisa banget atau enggak. Nah itu nanti kita membikinkan kelompok. Jadi di pentas digital itu kita siapkan kelompok dan di satu jenjang itu setelah pengenalan latihan rutin yang pertama tadi sampai Wicitra pentas perdana mereka itu dikhususkan untuk latihan Wicitra ya. Setelah Wicitra selesai, maka nanti ada latihan rutin yang 2 tipe, yaitu latihan rutin warga lama sama warga baru. Ketika mereka sudah selesai Wicitra itu sebutannya masuk warga lama ya. Warga itu kalau nggak salah estimasinya itu berapa? Ya. Itu kalau nggak salah itu sampai warga lama. Nanti selanjutnya berbilang. Jadi kalau di Kamasitra ternyata ada sebutan yaitu warga lama dan warga baru. Warga lama itu warga baru itu warga yang baru masuk di Kamasitra. Setelah itu sudah ada di Kamasitra, sudah menempuh Wicitra, nanti akan berlanjut menjadi warga. Jadi warga baru itu nanti akan menjadi warga. Setelah itu, mungkin setelah ada angkatan baru lagi, warga yang baru yang kemarin, paham pemirsa? Itu menjadi warga lama. Seperti itu ya. Seperti itu mungkin penjelasannya. Soalnya saya sudah baca
.ukm.dsbm seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kalian search di Google Kamasetra ataupun Swaga, nanti kalian langsung muncul beberapa tampilan yang akan memenuhi layar kalian. Ya, seperti itu ada kegiatan, ada apa buletin kalau di Swaga, kalau di Kamka mungkin ada juga tentang jadi kayak ringkasan di Kamka mungkin kalau kita ringkasnya langsung di-upload di dalam web tersebut. Entah itu berupa artikel ataupun foto-foto QC di Kamasetra. Gitu ya. Nah, kita kan juga mempunyai Instagram. Mungkin Instagram apa tadi? Di Swaga namanya UKM. Ada dotnya enggak? Enggak. Langsung berarti UKM Swaga bisa ditonton, nanti ada link dari Instagram ya. Kalau mau ngepoin Mas Adam ada. Enggak bisa. Cuma IG di Instagram, jadi ada Instagram UKM. Berarti sama. Biasanya ada setiap isinya ada Kalau Kamasetra itu ada 3. Kamasetra UNJ. UNJ itu isinya ya kalau budaya pikiran. Kemudian ada yang di balik layar itu ini untuk persewaan dari teman-teman Sarkras. Itu ada IG-nya apa Mas David? Sarkras Kamasitra. Jadi di situ nanti teman-teman juga ada katalognya. Jamannya itu apa aja, informasinya yang bisa digunakan. Dan yang terakhir, ini tempat orang-orang stres berkumpul. ya kayak seminar. Apakah Kamasetra tempat langsung? Enggak sih, cuma Kurang aja. Depan aja. Coba buat senang-senang. Jadi kalau misalnya ada BTS atau teman-teman lagi menggila di Kamasetra, itu nanti uploadnya di Titik stres. Enggak ada. ini berarti ini second account-nya Kamasetra. Second account-nya di sini. Akun ya. Ada dotnya ini kalau Swaga. Di situ sudah ada katalognya atau? Iya, itu udah ada katalog dan filosofi itu mereka belum bikin. Tepuk tangan semuanya. Mungkin ya, perbedaan itu bisa mengenai itu di Swaga itu saya tambah ya. Satu lagi ya, apa lagi? Mungkin ada yang mau bertanya dari penonton. Penonton. Tanya enggak? Apa Mbak Risa? Kalau kalian tanya. Sedih banget. Baik. Oke. Kan banyak nih kegiatan yang ada di Kamasetra, entah itu ya dari warga baru atau warga lama. Itu juga dengan Swaga. Mungkin menurut kalian pementasan ataupun kegiatan apa yang menurut kalian paling wow atau spektakuler di
dari pagelaran akbar suatu agama yang diselenggarakan itu bulan sekali. Jadi setiap eventnya itu pentas akbar workshop dan pagelaran akbar suatu agama. Biasanya kalau 10 tahun ada PAW, berarti tahun depan PAS. Jadi sekarang sih. Jadi kalau PAW itu mungkin perwujudan dari ulang tahunnya Selenggara, jadi rasa syukur. Intensinya tuh diringkas lebih sederhana dan tidak PAS, se-effort PAS. Berarti kalau PAS membutuhkan effort yang lebih. Saya bikin gede ya. Tolong ya, tolong endorse kami. Agama tuh ya untuk kali ini kami mengeluarkan ada 5 repertoar. Ada ayam mayur, ada tidak agama itu selalu karya baru, ada karya baru juga yang namanya Babar, dan terus ada yang dari pedalaman namanya DJ, lalu ada dan yang paling kayak kemarin itu biasanya yang keluar dari sini yang namanya Swabga, yang biasanya Swabga itu selalu mengaktifasi tidak lepas dari Jogja wasitnya Jadi berkreasi, tapi tetap di Jakarta. Mungkin sama kalau dari Kamasetra paling buah spektakuler paling of the spot. Nah, di situ kita dari 3 kerja kita di Citra dari ulang tahun HUT sama pentas warga yang paling besar bukannya adalah pentas warga. Jadi pentas warga juga diselenggarakan di DP-nya juga, kita selisih berapa? 3 hari. Kita mengadakan opera nelayan dan juga tiketing mendapatkan 700 penonton. Proses nggak ada 2 bulan biasa, kurang lebih 2 bulan. Dan kita apa ya? Mungkin yang hebatnya itu adalah program dari teman-teman sendiri. Jadi ide-ide mungkin dari teman-teman sendiri, dari komposer Mas Jalu sendiri, kemudian ada sutradara dari teman-teman SM, semua kepanitiaan dari teman sendiri, dan itu merupakan produksi yang paling besar. Gimana ya? Untuk pentas warga itu dilakukan kan kalau dari Surabaya itu selalu dalam berapa tahun sekali atau itu dilakukan 1 tahun sekali. Jadi mungkin target di tahun ini setelah adanya jadi kita mahasiswa baru itu sudah terdaftar semua, sudah mengikuti display KM atau Permawa atau yang biasa Gelex ya, Gelex itu setelah diadakan itu kita publish dari banyak sekali dan memang sangat spektakuler. Kalau suka kalian ingin melihat ada nggak ya di YouTube kalian? Mungkin cuplikan atau videonya penjelasan apa itu? Bukan, nggak ada buatnya? Nggak ada.
Terusnya. Ada, tapi untuk pentas warga masih kita delay. Berarti sebelum Desember, sebelum perpisahan mereka akan meluncurkan sebuah karya yang spektakuler di YouTube Kamar Sinta. Ya kalian silakan syuting sendiri ya teman-teman. PS kemarin juga ada. Pokoknya stay tune terus, cek terus setiap hari ya. Jangan apa? Aktifin loncengnya, subscribe, dan like. Oh iya, jangan lupa di share juga. Share kebanggaan loh guys. Suatu kebanggaan kalau misal kalian share di keluarga ataupun Kamar Sinta di bapak ibu kalian, di keluarga kalian atau di siapapun yang ada di luar sana. Nah, apa lagi ya? Oh iya, kan ini sekarang sedang tren TikTok. Tren banget di TikTok, FYP terus. Apa sih guys? For your page. Pagi itu ya. Diam lu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, TikTok, kalian pernah TikTok nggak? Kalau UKM Kamar Sinta ada. Kamar Sinta. Kamar Sinta aja? Iya aja. Gak pakai aja. Gak pakai aja, tapi Kamar Sinta aja. Kamar Sinta, gitu. Kamar Sinta? Ada duitnya nggak? Tak konek. Nah, sebelum ngerti ya, dote. Empok. Boleh dong. Boleh. Sabi banget guys. Sabi banget. Sabi banget. Sabi ini kae. Boleh. Oke. Tadi sedikit apa ya? Yang dilakukan oleh Saga itu ada pementasan. Atau keraton yang menginginkan keluarga. Ya, Sebenarnya keluarga agama ini kan dari sejarah itu dibuat dan dibangun mahasiswa yang baru masih kesempatan dan sebenarnya salah satu pendirinya itu yang berdua setelahnya itu jabat jadi kami karena adanya Saga ini dan beliau memang dari awal membuatkan itu tujuan di sana, jadi setiap tahun itu kami memiliki jadwal yang sendiri. Kebetulan kali itu 2 kali, tapi biasanya itu kami 4 kali atau 2 kali. Jadi kayak Sabtu Minggu gitu. Tapi karena sekarang minggunya di Sabtu ya, jadi kami sekarang cuma hari Sabtu saja. Jadi teman-teman kalau besok mau ke keraton tanggal 9 atau tanggal 16 itu bisa beli tiket di Sri Mahanti, itu bisa lihat pementasan sama lihat keratonnya juga. Oh nggak salah 15.000 kok. Waktunya itu pagi, jadi jam 9. Biasanya pagi sampai jam 11 kan banyak pementasan. Ya, mungkin untuk teman-teman yang kepo dengan pementasan suara
berkunjung ke keraton di hari Sabtu jam 9. Jangan lupa lihat Swaga. Swaga. Kalau Kak Citra mungkin ada nggak penegasan di luar? Iya, kurang lebih sama juga sama kayak Swaga. Kita juga ada kerjasama sama pihak luar dari pihak Ramayana. Candi Prambanan, ya Ramayana Balai Candi Prambanan. Itu juga ada kerjasama. Setiap tahunnya juga ada kita dapat jadwal. Tahun ini Ada di bulan 3 kali kayaknya, bulan Februari, bulan April. Iya, iya. Ini sebelum tahu. Jadi di Februari itu 4 kali ya, Ramayana. 4 kali. 4 kali di bulan April. Satu juga. Jadi kita di sana menampilkan Ramayana yang diikuti oleh Raja Baru maupun Desa Pak Amin. Kita juga masih mengajak sebelum kita Berarti dari semua komponen yang ada di Kamsika itu untuk pentas di Candi Prambanan itu di candinya atau gimana? itu di gedung apa? Ya, di Murti atau open air. Lokasi jadi yang dari luar juga bisa ya, nanti lihat nama kita. Mungkin ada lagi jadwal kapan? masih belum tahu. Masih belum tahu. Jadi ini sistemnya langsung panggil, tancapkan aja. Oke, saya butuh sama Seta langsung. Ya, Paling dulu terus langsung. Paling dulu. Berarti ini terkait apa ya? PB atau apa ini? Berarti mungkin masyarakat di luar sana itu bisa nggak kalau misal kalian disuruh bertas di rumahnya atau di acara apa? Bisa pakai untuk teman-teman yang menginginkan Kamar Sutra itu tampil di hajatan mantenan atau hajatan apapun lah. Khususnya juga ada juga banyak dari divisioner atau alumni itu juga menginginkan ada pementasan, entah itu pentas tari kayak gambar yang terakhir atau yang seperti atau yang lainnya juga yang wayang semuanya lah. Jadi kita membuka. Berarti sesuai request ya, sesuai request tuan rumahnya. Inginnya apa? Menerima requestan pementasan di acara luar, baik acara di luar kampus maupun kampus. Terus juga beberapa kali di acara yang misalnya hari Kamis ataupun event yang kolaborasi dengan BKM lain dari acara akademis dan juga yang dari luar dan kalian dan komunitasnya itu juga Itu ada di Instagram. Jadi cara kalian bisa melihat Swaga di rumah, misal kalian bisa menghubungi Instagram Swaga dan melihat sana ada katalog-katalog yang disediakan oleh Swaga. Tapi belum tahu deh gimana caranya konsep untuk PJ prosesnya, gimana caranya Itu bagi teman-teman atau mungkin orang-orang di luar sana yang menginginkan Kamar Sutra main di sana, itu bisa WhatsApp di
admin yang ada di bio Instagram Kamasistra UN. Ada dotnya nggak? Nggak ada dotnya. Nggak ada dotnya. Oke. Nah, Adminnya baik hati, Pak. Oke, siap-siap. Ya. Siap admin? Admin ada di sana? Banyak sekali. Oh, yang itu. Ya ampun admin. Oke, pasti mimpin-mimpinnya ini pada baik-baik hati semua. Mas Adam ini enggak? Mas Adam. Mas Adam admin juga enggak? Allah. Oh iya. Kalau mau chat atau langsung direspon oke, gitu ya teman-teman. Nah, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang cukup lama ngalor ngidul telak barang. Nah, kayaknya ada acara yaitu penyerahan kenang-kenangan atau bebingan yang diberikan oleh Kamset kepada keluarga Yusma. Mungkin bisa satu. Sini saja cantik, ya ampun. Sini. Oh, ini dari keluarga juga ada yang Ini sama-sama. juga ada bebingan ya atau tolong foto. Madep sini, madep kamera. Mana nih? Tuh. Mas David. Oh, Mas David. Kemana Mas David? Oh, Cantika. Ini lihat sebagian nanti gitu. 1, 2, 3, cepet. Ganti gaya. 1, 2, 3, cepet. Ganti gaya. Bau. Ojo kamu cepret. Simple guys. Oke. 1, 2, 3, cepet. Oke. Setelah itu ada juga dari keluarga ke Manda. Lebih jauh lagi tentang swaga dan Kamset, dengan cara kalian juga ikut masuk ke dalam UKM tersebut ya. Dan mungkin kita akan berjumpa lagi di acara Dobi yang akan diadakan di tahun depan kalau ada. Inginnya ada apa enggak nih? Ada. Ya mungkin acara ini bisa dilanjutkan untuk tahunan ataupun ya nanti bagaimana cara mengelola UKM Kamasitra. Oke. Mungkin cukup karena sudah mengetahui semuanya ada di Swasta dan juga Kamasitra. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Foto jangan pulang dulu karena tadi Mas Priangga sudah memberikan makanan karena harus Mbak Irma, Hafiz, Samen, ayo Kak. Copot PDL. Ayo. Ya Allah, itu lo tau banget pencet. Iya, iya.
Ganti gue tak bebas, bebas. Iya, bebas. Mana bayarnya gimana? Ini kan gelanggang. Oh iya, boleh. Kita bangga ya. Kan kita bangga. Ya, makan pisau. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3. Oh. Kayak bebas. Apa? Bukan obrolan biasa. Kalau seragam ya, kalau seragam. Tanya. Gayam guyub. Nah, jelas banget. Gaya. Ini enggak pecah. Apa mau? Gaya. Mati nggak? Sama kali ya. Salah dia. Gaya guyub. Bukan bisa langsung saja. Ada sedikit pembelajaran baru. Oke. Monggo. Ini yang pembawa ini silakan ya, teman-teman. Sebelum pulang harus mengisi perut terlebih dahulu, oke? Sudah ditulis.
Men ra sepi kon nyanyi kok opo iyo. Iya kan nyanyi. Men ra sepi.